하겠는가? 성문을 열거라! 야! Kisah dimulai dengan diperlihatkan kondisi perang yang sedang terjadi. Kemudian scene berpindah dengan diperlihatkan seorang wanita yang tengah mendatangi pandai besi untuk kembali menyambungkan pedangnya yang sudah patah. Di mana wanita itu mengatakan jika pedang ini sangat penting baginya. Kemudian si pandai besi menanyakan dari mana ia mendapatkan pedang ini, karena meskipun sudah tidak dipakai dalam waktu yang sangat lama, pedang ini tetap bisa tajam. Akan tetapi ia memilih untuk diam dan tidak menjawab pertanyaan tersebut. Jika dia bisa menghilangkan karat dan memanaskan potongannya, maka ia dapat menyatukan kembali pedang tersebut. Untuk itu, ia pun meminta si wanita untuk kembali datang dalam waktu 1 bulan. Saat di luar, wanita ini tiba-tiba diganggu oleh beberapa pria. Namun tanpa diduga, ia ternyata jago berkelahi dan langsung menghajar segerombol pria tersebut. Tak lama kemudian, datang beberapa orang prajurit yang memanggilnya dengan sebutan ratu. Mendengar itu, mereka jelas kaget dan langsung berlutut meminta ampun. Beruntung dengan kebaikannya, sang ratu mengizinkan laki-laki itu untuk dibebaskan. Ternyata setelah penobatan, Raja Gonamu memulai perang panjang untuk merebut kembali wilayah yang dirampas oleh dinasti Han selama pemerintahan raja sebelumnya. Dan selama raja pergi, kerajaan dipertahankan oleh ratu dan juga perdana menteri. Namun, karena perang terus diperpanjang, otoritas barat mulai menginginkan kekuasaan terhadap kerajaan. Kemudian, scene berpindah dengan diperlihatkan seorang dukun yang tengah melakukan sebuah ritual. Ternyata, ritual ini dilakukan untuk meramal apa yang akan terjadi dalam peperangan. Tak lama kemudian, sang raja menanyakan apa yang akan terjadi. Si dukun mengatakan bahwa raja akan menang dalam perangnya dan tanah yang sebelumnya direbut akan kembali menjadi kekuasaannya. Keesokan harinya, Raja Gonama kembali mengerahkan pasukannya untuk menyerang pasukan Suantu dari dinasti Han. Namun sebelum perang terjadi, sang raja membakar api semangat pasukannya untuk merebut kembali tanah milik mereka. Sementara itu, kerajaan perwakilan dari utara menekan sang ratu karena dia belum juga mempunyai putra. Bahkan mereka menentang keputusan ratu untuk membagikan makanan kepada orang-orang miskin yang dianggap sudah menyia-nyiakan keuangan kerajaan. Kurara. Kini keberadaan sang ratu sangat disepelekan, dan ketidakhadiran Raja Gonamu membuat banyak orang menginginkan kekuasaan tahta tersebut. Meski begitu, sang ratu bukanlah orang yang mudah dilengsarkan, karena selain dikenal cantik, ia juga sangat pandai dan hebat dalam hal bertarung. Saat itu, Ratu Wuhi dan juga Perdana Menteri El Paso terlihat sedang membahas strategi yang akan digunakan raja untuk memenangkan peperangan. Namun, El Paso merasa khawatir kepada raja karena pasukannya telah banyak yang gugur. Ditambah lagi, peperangan selalu diperpanjang dan belum ada perkembangan. Namun meski begitu, Ratu sangat yakin bahwa suaminya itu akan memenangkan peperangan. Di sisi lain, Raja Gonamu harus mendapatkan luka di bagian perutnya sebelum akhirnya berhasil melumpuhkan musuh. Setelah peperangan tersebut, seorang prajurit diutus untuk mengabarkan kemenangan. Sedangkan sang ratu terlihat sedang mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan raja. Singkatnya, setelah tiba di istana, sang raja langsung diobati oleh seorang tabib. Salah satu prajurit yang sebelumnya ikut dalam peperangan kemudian meminta agar dirinya dihukum karena sudah membiarkan raja terluka.
Ketika sang ratu menemui suaminya, hatinya pun begitu hancur tatkala melihat raja dikelilingi oleh banyak perek. Namun bukannya marah, ratu malah bersimpati dengan keadaan suaminya yang saat itu terluka. Bahkan ratu masih mementingkan keadaan suaminya terlebih dahulu daripada perasaannya sendiri. 에서도 저 더러운 것들은 물리지 않다. Tak lama setelah ratu pergi, Raja Gonamu kemudian berbicara dengan bawahannya. Ternyata ia sengaja melakukan itu agar ratu menjauh darinya. Dan karena ia telah kembali ke istana, maka kekuasaan akan kembali ke tangannya. Sedangkan ratu ia tengah diincar oleh banyak orang untuk dilengserkan. Sementara itu, di aula kerajaan diadakannya sebuah pesta penyambutan kembalinya sang raja. Akan tetapi, semua orang menyayangkan ketidakhadiran raja dan menyebut bahwa raja terluka parah. Namun tanpa diduga, Raja Gonamu tiba-tiba datang sehingga sang ratu memintanya untuk beristirahat. Tentu saja permintaan tersebut ditolak karena dia tahu semua orang di sini menginginkan kematiannya. Untuk itu dia tidak boleh terlihat lemah apalagi sampai ketahuan terluka. Saat itu beberapa menteri kembali membahas mengenai ratu yang masih belum mempunyai putra. Bahkan mereka seenak jidat meminta agar ratu segera dilengserkan. Mendengar itu raja jelas marah dan berkata, jika hanya dia yang bisa melengserkan seseorang bukan atas permintaan siapapun. Dan setelah itu ia pun langsung pergi mendatangi museum. Di sana raja sama sekali tidak melihat pedang milik raja kedua Goguryeo tidak ada di tempatnya. Penasehat lalu mengatakan bahwa raja tidak boleh terlalu menentang keinginan 5 suku. Namun raja mengatakan bahwa Goguryeo dipimpin oleh dirinya bukan oleh 5 suku. Saat itu ratu diminta oleh beberapa orang untuk mundur dari kekuasaannya. Akan tetapi ratu mengabaikan mereka karena keadaan raja yang terluka parah. 2 di antara kelima suku sibuk memikirkan siapa yang akan menggantikan tahta sang raja saat meninggal nanti. Dan karena raja tak memiliki seorang putra, mereka bahkan berniat untuk membuat kelima suku setuju melengserkan ratu. Saat ini, Ratu Wuhi terlihat sedang bermain catur dengan Perdana Menteri. Ratu selalu mengibaratkan permainan catur seperti tatanan kerajaan sesungguhnya. Selain itu, Ratu juga mengatakan kalau dia tidak akan menyerah dengan orang-orang serakah. 그럼 전 국군의 좌표로 잡겠습니다. Sementara itu, terlihat beberapa orang yang berpakaian dengan warna yang berbeda-beda. Ternyata para cucunguk ini merupakan perwakilan dari masing-masing suku, di mana kelima suku itu menginginkan kekuasaan tahta kerajaan. Bahkan mereka juga menginginkan kematian Raja Gonamu agar ratu lebih mudah dilengserkan. Sementara itu raja terlihat mendatangi istrinya. Kemudian raja mengatakan bahwa ia akan melengserkan ratu karena ia tidak ingin istrinya ini terluka oleh orang-orang yang menginginkan kekuasaan. Mendengar itu, ratu seketika teringat dengan perkataan suaminya sebelumnya bahwa burung yang mereka pelihara akan melayani orang pertama yang ia lihat. Kemudian scene flashback dengan diperlihatkan mereka saat masih kecil. Malam itu, raja menyamar menjadi rakyat biasa dan keluar dari istana. Akan tetapi, ia malah mendapat perlakuan yang kurang baik dari beberapa orang sehingga dibantu oleh ratu. Sejak kecil, Ratu Wuhi dikenal sebagai orang yang pemberani dan pandai membela diri. Bahkan saat remaja, ia masih saja sibuk belajar bela diri. Berbeda halnya dengan saudaranya bernama Wusun, ia sangat bercita-cita ingin menjadi ratu. Sementara Wuhi, ia justru ingin menjadi seorang jenderal. Suatu hari, utusan dari kerajaan mendatangi keluarga Wuhi. Mereka meminta agar anak perempuannya dinikahkan dengan putra kedua Raja Goguryeo. Waktu itu, ayah mereka langsung membujuk putri pertamanya. Namun hal itu ditentang oleh kakak dari ayahnya dan malah berniat akan membunuh Wusun. Wuhi yang takut kakaknya itu dibunuh, ia pun langsung berkata bahwa dia yang akan menikahi pangeran kedua. 둘째 왕자와 혼인할게요.
Saat itu juga Wuhi langsung pergi mendatangi kerajaan. Tanpa diduga, Wuhi langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Dan mulai saat itu ia pun tinggal di istana. Singkat cerita, mereka pun akhirnya menikah dan memiliki kehidupan yang bahagia. Namun, entah bagaimana caranya, pangeran kedua bisa menjadi raja ke-9. Sedangkan putra mahkota yang seharusnya menjadi raja malah diasingkan. Wusun yang dari dulu bercita-cita ingin menjadi ratu, kini harus menjadi ketua pelayan. Bahkan ia beberapa kali mencoba menggoda raja agar kedudukan ratu jatuh ke tangannya. Saat kembali mencoba menggoda sang raja, ia pun ditolak mentah-mentah, sehingga langsung mengamuk di dalam kamar. Si dukun yang mendengar tangisan itu lalu mengatakan kalau dia bisa membuat raja jatuh cinta kepadanya. Kemudian Wusun diberikan sebuah ramuan yang bisa memikat raja dan hanya boleh diberikan 1 tetes saja. Akan tetapi ia malah memberikan 3 tetes dan langsung meminta pelayan di sana untuk mengantarkan minuman itu kepada raja. Setelah terjadinya adegan dewasa, si pelayan kembali mengantarkan minuman agar sang raja tidak tertarik dengan wanita lain kecuali Wusun. Namun saat itu si pelayan dibuat panik karena raja tak sadarkan diri. Saat diperiksa oleh Perdana Menteri, ternyata Raja Gonamu sudah meninggal dunia. Perdana Menteri lalu meminta mereka untuk merahasiakan kematian sang raja kepada orang lain. Hal ini bertujuan hanya untuk mempertahankan tahta sang ratu, karena tahta raja tak boleh kosong selama lebih dari 24 jam. Wuhi yang mendengar kabar meninggalnya sang raja jelas sangat terpukul. Sementara Wusun, ia terlihat marah sambil mencari keberadaan si dukun. Saat itu, ia memberikan ramuan tersebut kepada ikan. Saat tetesan pertama, ikan tersebut baik-baik saja. Namun di tetesan yang ketiga, ikan itu langsung mati. Wusun terlihat begitu ketakutan karena secara disengaja ia malah memberikan ramuan tersebut 3 tetes yang membuat raja meninggal dunia. Tak lama kemudian, ia bersama dengan yang lain malah membicarakan tahta di depan mayat sang raja yang baru saja meninggal. Untuk mempertahankan tahta, Wuhi diminta untuk menikahi adik dari Raja Gonamu. Karena jika tidak, maka dalam waktu 24 jam, tahta akan jatuh ke putra mahkota yang telah diasingkan. Pada akhirnya, Wuhi bersedia menikahi pangeran ketiga karena dia sudah bertekad akan mempertahankan tahtanya. 취소는 하겠다. Tak lama kemudian, Ratu meminta Perdana Menteri memanggilkan tabib untuk mengetahui penyebab kematian sang raja. Tentu hal itu membuat Wusun ketakutan jika sampai ulahnya itu diketahui oleh Ratu. Setelah itu, Perdana Menteri menyuruh seseorang yang bisa mencari keberadaan pangeran ketiga. Kemudian, Mugol mendatangi tempat perjudian ilegal. Namun di sana terlihat seorang laki-laki bernama Mochi yang terlibat perkelahian karena diduga telah melakukan kecurangan. Beruntung dia berhasil ditolong oleh Mugol, di mana ternyata mereka ini saling mengenal satu sama lain. Setelah dijanjikan akan diberikan uang yang banyak, Mochi akhirnya bersedia pergi ke istana untuk mengantar sang ratu menemui pangeran ketiga. Sebelum pergi, ratu sempat melepaskan burungnya untuk memberikan informasi kepada seseorang. Selain itu, ia juga meminta Perdana Menteri untuk menjaga kerajaan selama dia tidak ada. Pada akhirnya, sang ratu pun pergi yang hanya diketahui oleh beberapa orang yang berpihak kepadanya. Perdana Menteri kembali mengingatkan sang ratu agar kembali bersama dengan pangeran ketiga sebelum 24 jam. Sementara itu, ayah Wuhi yang tak ingin kehilangan tahta, kemudian meminta Wusun agar membuat Wuhi berhasil membawa pangeran ketiga. Dan bila perlu tidur bersama dengan pangeran ketiga. Tak lama setelah kepergian sang ratu, semua pintu istana langsung ditutup dan tak seorang pun dibolehkan meninggalkan istana. Hal ini dilakukan agar berita kematian Raja Gonamu tidak diketahui oleh orang lain.
Saat itu, makanan yang sebelumnya dimakan oleh raja kemudian diberikan kepada seekor ayam. Dan benar saja, ayam tersebut langsung mati. Sejak saat itu, mereka sibuk mencari tahu racun apa yang bisa membunuh raja, dan siapa pelaku yang tega menghabisi nyawa sang raja. Tak lama kemudian, datang seekor burung pembawa surat yang berisikan bahwa raja telah meninggal. Bahkan si penulis juga mengetahui jika ratu akan menikahi pangeran ketiga. Tentu saja hal ini membuat Perdana Menteri bertanya-tanya siapa orang yang telah menjadi pengkhianat. Terlebih lagi, ia sangat mengkhawatirkan sang ratu karena mungkin dia dalam bahaya. Cerita kembali flashback ketika raja dan ratu masih kecil. Saat itu istana kerajaan mengadakan sebuah perlombaan dan pemenangnya dijanjikan akan mendapatkan tahta atau kedudukan di kerajaan. Dalam perlombaan itu, dua orang bocah selalu memenangkan pertandingan dan ternyata mereka adalah El Paso dan juga Wuhi. 장군, 외통수요. Tak lama setelah Ratu Wuhi memenangkan pertandingan, ia pun langsung kabur setelah melihat ayahnya yang seorang menteri turut hadir di kerajaan. Singkatnya, beberapa tahun kemudian El Paso yang kini telah tumbuh dewasa, ia pun didatangi oleh Raja Gonamu yang langsung membawanya ke istana. Saat itu, ia langsung diangkat menjadi Perdana Menteri yang membuat orang-orang di sana tidak setuju. Terlebih lagi, dia hanyalah seorang petani, sekaligus keturunan dari Raja Juna yang telah dibunuh oleh Raja Goguryeo sebelumnya. Mereka takut kalau El Paso menyimpan dendam dan akan jadi malapetaka bagi kerajaan Goguryeo. Namun, Raja tidak mendengarkan omongan mereka dan akan membunuh siapa saja yang berani menentang kehendaknya. Pada akhirnya, El Paso resmi diangkat menjadi Perdana Menteri sekaligus menjadi orang kepercayaan Raja Gonamu. Kembali ke masa sekarang, saat itu El Paso dan bawahannya menemukan para pelayan yang sebelumnya dikurung telah tewas. Ternyata pelaku yang sudah membunuh mereka adalah Paman Ratu Wuhi dengan tujuan agar tidak ada yang membocorkan tentang kematian raja keluar istana. Oleh karena itu, ia pun membunuh mereka semua. Sementara itu, Mugol dan juga Mochi merasa curiga dengan sekelompok petani yang mereka temui di jalan. Benar saja saat mereka beristirahat, Mugol dan Mochi menemukan para petani itu yang ternyata adalah pembunuh, sehingga pertarungan pun terjadi. Di saat yang sama, Ratu Wuhi berhasil menyelamatkan Wusun yang hampir terkena lemparan pisau. Karena jumlah mereka lumayan banyak, sang ratu akhirnya turun tangan melawan mereka. Saat ratu akan dibunuh, Mugol akhirnya datang dan langsung menyelamatkan sang ratu. Setelah menghabisi mereka, Mugol sangat yakin jika ada orang yang telah menjadi pengkhianat dengan membocorkan kematian raja kepada orang luar. Sementara itu, tabib kerajaan masih terus mencari tahu mengenai racun apa yang menyebabkan raja meninggal. Ia lalu memeriksa semua obat herbal yang telah diberikan ke raja untuk mencari tahu obat mana yang bisa menyebabkan pembekuan darah. Dan satu-satunya kemungkinan adalah obat bunga bakung. Tabib mengatakan kalau bukan dia yang memberikan obat tersebut. Ia menduga jika dukun agung yang sudah membuat obat tersebut, karena hanya mereka berdua yang dapat membuat obat di sana. Mendengar itu, Perdana Menteri langsung menemui si dukun untuk membuktikan hal itu. Ia lalu bertanya apakah ada obat yang bisa membunuh seseorang, namun dukun agung mengatakan bahwa dia hanya membuat obat yang tidak bisa membunuh. Si dukun lalu bertanya apa yang terjadi kepada raja, karena bintang milik raja terlihat gelap. Namun, Perdana Menteri tidak menjawab pertanyaan itu dan pergi begitu saja. Tak lama kemudian, si dukun meminta pelayannya untuk mencari tahu mengenai keadaan raja. Sementara itu, perjalanan Ratu Wuhi menuju ke tempat pangeran ketiga kini sudah semakin dekat. Namun saat itu, mereka dikagetkan dengan penemuan mayat yang digantung di pohon.
Dari pakaian yang digunakan oleh para korban, Mughal menyimpulkan bahwa mereka adalah rakyat setempat. Dan pasti semua ini ulah dari pangeran ketiga. Saat kembali melanjutkan perjalanan, mereka kembali dikagetkan dengan sekelompok orang yang dikenal dengan harimau putih. Di sini Mughal meminta untuk tidak menatap mata mereka jika tidak mau mendapat masalah. Sementara itu, pangeran ketiga yang dikenal psikopat terlihat bertanya kepada rakyatnya siapa yang akan menggantikan tahta raja setelah meninggal. Namun karena jawaban mereka tidak ada yang memuaskan, ia pun dengan tega menghabisi mereka dengan cara menceburkan mereka ke dalam kolam. 나는 왕이 될 수 없다는 말인가? Tak lama kemudian, ratu akhirnya tiba di kediaman pangeran ketiga. Gobagi menanyakan apa maksud dan tujuan kakak iparnya ini datang ke kediamannya. Namun, Ratu Wuhi tidak memberitahu rencananya yang akan menikahi pangeran ketiga. Ratu mengatakan kalau dia ditugaskan oleh raja untuk mendatangi daerah tersebut. Ratu juga mengatakan kalau para menteri ingin melengsarkannya karena dia belum juga memiliki keturunan. Ratu lalu bertanya siapakah yang pantas menggantikan kedudukan Raja Gonamu setelah meninggal, mengingat ia tidak memiliki putra. Akan tetapi Pangeran Balgi tidak menjawab dan bahkan terlihat marah karena Ratu Wuhi membahas soal putra mahkota. Setelah itu Mughal bertanya kenapa Ratu tidak memberitahu kalau dia ingin menikahi Pangeran Balgi. Ratu mengatakan bahwa dia telah mengubah rencananya dan tak akan menikahi Pangeran Balgi karena dia adalah orang yang kejam. Lagi pula, kerajaan Goguryeo tidak mungkin dipimpin oleh orang seperti itu. Sementara itu, pimpinan dari bagian utara diberitahu bahwa mereka telah kehilangan jejak ratu. Ternyata orang-orang yang sebelumnya menyamar menjadi petani adalah orang suruhan Myeonrim untuk membunuh ratu. Saat itu, Wusun tiba-tiba berhalusinasi didatangi oleh dukun agung yang meminta agar dirinya merebut tahta sang ratu. Di sisi lain, pangeran ketiga yang tidak percaya jika ratu datang tanpa pengawal, kemudian meminta bawahannya untuk mencari keberadaan raja dan juga pengawal kerajaan yang mungkin bersembunyi dan mengikuti ratu. Sementara di wilayah barat, para petinggi terlihat sibuk membicarakan tentang luka yang dialami oleh raja. Parahnya, mereka malah berandai-andai jika terjadi sesuatu terhadap raja, maka siapa yang akan menjadi raja selanjutnya? Karena jika tahta ada di tangan putra mahkota, maka mereka akan lebih sulit lagi untuk merebut tahta sang raja. Sementara itu, Ratu Wuhi meminta agar mereka meninggalkan kediaman Gobalgi malam ini juga. Meskipun sangat beresiko, namun Ratu tetap kekeh untuk tidak menikahi pangeran ketiga dan akan mendatangi pangeran yang lain. Di saat yang sama, Pangeran Balgi didatangi oleh pihak wilayah barat. Ia mengatakan bahwa raja telah meninggal dan Ratu tengah mencari pangeran lain untuk dinikahi. Gobalgi yang mengetahui hal itu jelas sangat marah karena kesempatannya menjadi raja otomatis hilang. Saat itu juga ia pun memanggil kelompok harimau putih yang terkenal sangat kejam dan pandai memburu hewan maupun manusia. Setelah diminta untuk menangkap ratu dalam keadaan selamat, mereka pun langsung pergi. Kemudian, scene kembali flashback ketika pertama kali Ratu Wuhi mendatangi istana kerajaan. Di sana, ia pun diperkenalkan dengan staf kerajaan dan juga beberapa pangeran. Sang raja yang saat itu terbaring sakit kemudian mengatakan bahwa dia akan memberikan cincin giok miliknya untuk raja berikutnya. Mendengar itu, putra mahkota sudah sangat yakin bahwa dialah yang akan menjadi raja. Namun kenyataannya, sang ayah justru memanggil Gonamu untuk dipasangkan cincin giok tersebut. Raja lalu mengatakan bahwa untuk memimpin Goguryeo diperlukan kekuatan, dan itu dimiliki oleh Gonamu.
Setelah raja meninggal, Gonamu akhirnya diangkat sebagai Raja Goguryeo ke-9 dan otomatis istrinya Wuhi langsung menjadi ratu. Saat ini pangeran ketiga tengah mengatur rencana agar dirinya bisa menikahi ratu dan menjadi raja. Namun pelayannya mengatakan bahwa itu percuma karena pangeran ketiga memiliki seorang istri. Mendengar itu, pangeran ketiga langsung mendatangi istrinya dan membunuhnya saat itu juga. Melihat hal itu, pelayannya tentu sangat kaget, akan tetapi ia tidak mempunyai kuasa untuk menghentikan kekejaman Pangeran Balgi. Kemudian kita diperlihatkan dengan seorang pemimpin wanita di daerah Jolbon, di mana ternyata dia ini merupakan keturunan dari seorang raja yang sebelumnya dibunuh oleh Raja Goguryeo, ayah dari Gonamu. Saat itu ia diberitahu bahwa raja telah meninggal. Mendengar itu, ia pun tertawa puas karena akhirnya raja yang terkenal kuat akhirnya meninggal juga. Sementara itu, ratu kebingungan untuk memilih jalan mana yang harus dilewati. Karena jika salah, maka ia akan terlambat kembali ke istana. Di tengah kebingungan itu, Mochi tiba-tiba protes karena perjanjian awal hanya mengantarkan ratu menemui pangeran ketiga. Tapi kenyataannya, ia harus kembali mengantarkan ratu ke tempat yang lain. Mendengar itu, ratu akhirnya keluar dan memberikan tusuk konde yang terbuat dari emas. Tentu saja pemberian itu langsung diterima, sehingga ia pun siap mengantar ratu kemanapun. 갑시다. Saat kembali melanjutkan perjalanan, mereka tiba-tiba dikejar oleh sekelompok harimau putih. Meski begitu, pimpinan dari kelompok harimau putih tidak akan menyakiti ratu. Dan itulah alasan mengapa mereka tidak membunuh ratu saat dia mencoba melindungi Mochi dari anak panah. Setelah apa yang terjadi, ratu kemudian meminta Mochi untuk mengambil jalan pintas. Sedangkan di istana, pelayan dukun agung menanyakan mengenai keadaan raja. Mendengar itu, Milu balik bertanya kenapa dia menanyakan keadaan raja dan apa urusannya. Panik dengan hal itu, ia pun langsung pergi menemui dukun agung untuk memberitahu bahwa tempat tinggal para pelayan tengah digeledah oleh Milu. Si dukun yang mendengar itu buru-buru pergi ke tempatnya Wusun. Dan setelah melihat ada ikan yang mati, ia akhirnya mengerti kenapa staf kerajaan menggeledah kamar para pelayan dan juga menanyakan obat yang diraciknya. Saat itu juga, ia pun bersiap-siap melakukan sebuah ritual untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Hingga akhirnya, ia pun mengetahui jika Raja Gonamu sudah meninggal. Bahkan dalam penglihatannya itu, ia juga melihat Wusun meninggal. Sedangkan Ratu Wuhi, ia tengah berdiri di sebuah makam yang entah makam siapa. Sementara di sebuah desa bernama Asebol, terlihat para prajurit di sana tengah merayakan pesta atas kemenangan perang. Gogyesu yang merupakan seorang jenderal sekaligus adik bungsu dari Gonama, terlihat senang atas keberhasilan mereka. Ia juga menceritakan bagaimana kebaikan kakaknya itu dalam memimpin negara sehingga dia pun akan mengabdi seumur hidup kepada sang raja. Sementara di utara, Yeonbi tiba-tiba datang menemui mereka. Setelah memperkenalkan diri sebagai keturunan raja, ia meminta mereka untuk berlutut. Jika menolak, maka mereka akan dibunuh. Akan tetapi saat itu Myeonri merasa tidak sudi sehingga ia pun langsung dibunuh. Yeonbi juga mengetahui jika merekalah yang sudah mengirim orang untuk membunuh ratu. Oleh sebab itu mereka diminta untuk bekerja sama agar dia bisa merebut tahta Raja Gonamu. Sementara di istana, Raja Gonamu terlihat akan dimandikan. Namun sebelum itu, Perdana Menteri mengganti pakaiannya terlebih dahulu. Sementara itu, Ratu dan juga rombongannya masih dalam perjalanan menuju ke kediaman Pangeran keempat. Di waktu yang sama, pimpinan Harimau Putih meminta Galro anaknya untuk lebih dulu mengejar sang ratu. Di istana kerajaan, El Paso masih bertanya-tanya siapakah orang yang telah menjadi pengkhianat yang membocorkan kematian sang raja. Hal itu tak mungkin dilakukan oleh Milwoo karena dia selalu bersama dengannya.
Ayah dan paman ratu juga tak mungkin karena hal ini sama saja bisa merugikan mereka. Untuk itu, ia pun mencurigai Sangwoo yang adalah sekretaris kerajaan. Namun, Sangwoo berpikir jika pengkhianat tersebut merupakan pelaku yang juga membunuh raja. Sementara itu, Dukun Agung terlihat menerbangkan burung untuk memberikan kabar kepada seseorang. Sedangkan di wilayah timur terlihat seorang kepala pendeta yang tengah memimpin doa di sebuah kuil. Tak lama kemudian ia mendapat kabar dari si Dukun Agung bahwa raja telah meninggal. Dan dia melihat jika pangeran keempat akan menjadi raja. 별의 시간이 올 것이다. Sementara itu, ayah dan juga paman ratu berniat akan melengsarkan Perdana Menteri jika ratu sampai menikahi pangeran keempat. Mereka berpikir jika Perdana Menteri merupakan orang yang mencurigakan dan bisa menjadi berbahaya untuk keluarga mereka. Di waktu yang sama, tabib kerajaan dan juga beberapa orang menggeledah kamar kepala pelayan yang tak lain adalah Wusun. Di kamar itu, mereka menemukan botol obat yang digunakan oleh Wusun untuk diberikan kepada raja. Sehingga tabib langsung memeriksa apakah obat itu mengandung bunga bakung atau tidak. Sementara itu, ratu tengah berdiskusi untuk menentukan jalan mana yang akan mereka lewati. Namun saat itu ratu merasa aneh setelah melihat gerak-gerik Wusun yang mencurigakan. Terlebih lagi waktu itu Wusun memintanya untuk kembali kepada pangeran ketiga. Tak lama kemudian ratu akhirnya memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan menuju ke tempat pangeran keempat. 사람들 눈을 피우느라 Mochi lalu bertanya kenapa mereka harus mempertaruhkan nyawa demi bisa mengantar ratu kepada pangeran keempat. Pada akhirnya, Mugol memberitahu bahwa raja telah meninggal, dan hal itu membuatnya sangat terkejut. Di sisi lain, tabib melaporkan jika dia menemukan obat yang mengandung bunga bakung di kamar kepala pelayan. Mendengar itu, El Paso kembali meminta tabib untuk segera menggeledah kamar Dukun Agung. Hingga akhirnya tabib mengetahui jika obat tersebut dibuat oleh Dukun Agung. Saat ditanya, Dukun Agung mengaku kalau dia hanya membantu Wusun untuk bisa mendapatkan hati sang raja. Mengingat Dukun Agung pernah dijanjikan oleh Wusun kalau dia akan mendapatkan kedudukan di kerajaan jika berhasil menjadi ratu. 약을 준 이유가 무엇이냐? 물 약초받았을 뿐입니다. Pada akhirnya, El Paso membawa si Dukun Agung ke tempat lain untuk ditanyai lebih lanjut. Namun tiba-tiba saja mereka diserang oleh beberapa orang. Setelah menghabisi mereka semua, Dukun Agung ternyata mengalami luka yang cukup serius. Namun sebelum Dukun Agung menghembuskan napas terakhirnya, El Paso sempat bertanya siapa orang yang sudah mengutusnya. Akan tetapi, Dukun Agung malah menjawab jika dia tidak bisa meramal dirinya sendiri. Sementara itu, kelompok Harimau Putih berhasil mengejar rombongan ratu. Dan karena tidak ada pilihan lain, ratu akhirnya kembali bertindak dengan memakai baju zirahnya. 무기를 챙기거라. Dengan menggunakan panah, sang ratu rupanya berhasil menumbangkan beberapa orang dari kelompok Harimau Putih. Meski begitu, rombongan ratu kalah jumlah yang membuat para pengawalnya harus tewas. Dan kini yang tersisa hanya 5 orang, yaitu Ratu, Mugol, Mochi, Wusun, dan juga Yuha. Kemudian Harimau Putih melemparkan pengait kepada kereta yang ditumpangi oleh ratu. Akan tetapi, Mugol langsung mengambil inisiatif untuk memotong kereta tersebut sehingga mereka pun bisa lolos. Sementara di istana, El Paso masih curiga kepada Sangwoo kalau dia adalah dalang di balik pembunuhan raja. Akan tetapi, dia tidak membunuh raja secara langsung. Di sisi lain, rombongan ratu kembali dikejar oleh Harimau Putih. Saat itu, ratu teringat dengan cerita suaminya mengenai raja sebelumnya yang berhasil menghentikan musuh dengan sebuah taktik yang disebut dengan Baitu. Sontak saja, ratu berniat akan menggunakan taktik dari raja sebelumnya. Namun, untuk melakukan hal tersebut, mereka harus mempercepat langkah mereka. Dirasa sudah cukup jauh, ratu kemudian meminta mereka untuk memancing runtuhnya batu dari tebing sehingga langsung menimpa kelompok Harimau Putih.
Cerita kemudian flashback ke masa lalu ketika Perdana Menteri masih kecil. Saat itu, El Paso tidak sengaja menemukan mayat kakeknya yang sudah kering dan diawetkan. Kakeknya yang merupakan keturunan dari Raja Guna ternyata dibunuh oleh Raja Goguryeo sebelumnya. Saat itu ayahnya mengatakan bahwa El Paso harus menjadi orang yang nantinya bisa membalaskan dendam mereka. Setelah dewasa, El Paso menemui Yonbi selaku pemimpin dari suku Jolbon. Ia meminta bantuan agar diberi kekuatan supaya bisa memasuki kerajaan. Kembali ke masa sekarang, pemimpin Harimau Putih yang menemukan anaknya Galro telah tewas, ia pun berjanji akan segera membunuh ratu. Melalui jejak kaki kuda yang ditunggangi oleh ratu, Harimau Putih akhirnya mengetahui jika ratu tengah menuju ke pangeran keempat. Di waktu yang sama, ratu memutuskan meninggalkan kudanya dan memilih untuk jalan kaki karena ratu harus menemui pangeran keempat sebelum matahari terbit. Di tengah perjalanan, rombongan ratu tak sengaja melihat sekte sesat yang tengah melakukan sebuah ritual dan menginginkan persembahan. Mengetahui itu, ratu dan rombongannya harus berjalan diam-diam supaya tidak ketahuan oleh mereka. Saat itu, Mochi mencoba untuk mengalihkan perhatian Harimau Putih dengan mengecohnya. Akan tetapi, Harimau Putih mengetahui di mana keberadaan ratu sekarang. Sampai akhirnya, ratu pun harus turun tangan dan memanah kelompok tersebut. Saat ratu sudah terpojok, sekte sesat tiba-tiba datang dan beranggapan jika kelompok Harimau Putih merupakan persembahan bagi dewa mereka, sehingga hal itu membuat ratu berhasil lolos dari mereka. Sayangnya, sekte tersebut berhasil dikalahkan oleh Harimau Putih, dan tanpa diduga, Wusun malah bergabung dengan mereka untuk mengejar sang ratu. 준비하거라. Sementara di istana, pangeran keempat, istri dari pangeran ternyata dilarang menemui suaminya yang saat ini sedang bersama dengan seorang wanita yang dianggap mirip dengan ratu. Rupanya pangeran keempat sangat terobsesi bisa memiliki Ratu Wuhi sampai-sampai memanggil semua wanita yang dianggap mirip dengannya. Akan tetapi, dia selalu dibuat kecewa karena tak ada satupun wanita yang mirip dengan sang ratu. Saat itu, sekretaris pangeran memberitahu bahwa Ratu Wuhi berada di gerbang istana. Tentu saja, kedatangan ratu membuatnya senang dan langsung meminta pelayan untuk segera mempersiapkan baju terbaiknya untuk menemui ratu. Kemudian, Ratu Wuhi sengaja menggoda pangeran setelah mengetahui kalau dia menyukainya. Setelah itu, Ratu Wuhi mengatakan bahwa raja telah meninggal. Mendengar itu, pangeran jelas terkejut. Terlebih lagi, sang raja dibunuh dengan cara diracun. Karena ratu tidak memiliki keturunan, maka dia pun terancam dilengsarkan. Untuk itu, ratu mengatakan hanya pangeran keempatlah yang bisa membantu dirinya. Akan tetapi, pangeran merasa kalau dia tidak bisa berbuat apa-apa, karena sesuai hukum tahta akan jatuh ke tangan pangeran ketiga. Ratu mengatakan kalau semuanya bisa saja terjadi asalkan pangeran ketiga mau menikah dengannya. Mendengar itu, pangeran yang memang menyukai ratu sejak lama, ia pun langsung setuju. Saat itu, Wusun menyusul ke istana pangeran keempat, sedangkan kelompok Harimau Putih hanya mengawasi dari jauh. Di istana kerajaan El Paso mendapatkan kabar bahwa ratu tengah berada di kediaman pangeran keempat. Nah, dari sini El Paso bisa menyimpulkan bahwa mata-matanya adalah sekretaris kerajaan. Sementara itu, ayah ratu teringat dengan perkataan putrinya bahwa jika sampai raja dibunuh, maka akan ada orang yang memfitnah keluarga mereka. Dan karena obat ramuan racun yang digunakan oleh Wusun ditemukan di kamarnya, ia pun langsung membakar semua tanaman bunga bakung yang ada di kerajaan. Sementara itu, El Paso menanyakan apa langkah yang ditulis oleh ratu sebelum dia meninggalkan istana. Ratu yang kerap kali bermain catur dengan El Paso saat itu memilih langkah yang dianggap El Paso akan mengalahkan dirinya. Tapi ternyata ratu malah menuliskan 5 langkah, sehingga hal ini menunjukkan bahwa ratu sudah bisa membaca langkah apa yang akan diambil oleh El Paso.
Malam itu, El Paso bersama dengan Milwu terlihat membakar beberapa orang yang kemarin menyerang mereka, sehingga menewaskan Dukun Agung. Dari situlah El Paso mengetahui jika orang-orang itu memang ditugaskan untuk membunuh Dukun Agung. Sebab mereka membawa sebuah pil yang mengandung merkuri yang sama dengan apa yang ada di saku milik Dukun Agung ketika meninggal. Sedangkan di sisi lain, Ratu akhirnya mengetahui bahwa Wusun telah mengkhianatinya. Namun bukannya meminta maaf, ia malah mengatakan bahwa Wuhi telah mengambil takdirnya sebagai ratu, dan dia menginginkan takdirnya itu dikembalikan. Saat itu juga, Wusun langsung memanah sang ratu. Namun, karena panahnya itu meleset, ratu akhirnya terpaksa membunuh kakaknya tersebut. Setelah itu, ratu dan rombongannya bersiap untuk kembali ke istana. Namun, Mochi mengatakan bahwa harimau putih pasti akan kembali mengejar mereka, sehingga mereka tidak akan sampai tepat waktu. Di sini, Mugol menyarankan untuk mengirimkan burung gagak agar nantinya pihak kerajaan bisa mengirimkan bala bantuan. Namun, ratu mengatakan bahwa sudah tidak ada waktu untuk melakukan hal tersebut. Sementara dukun di istana mengatakan bahwa kepala pendeta mendukung penuh pangeran keempat karena pangeran sudah ditakdirkan menjadi raja. Sementara itu, El Paso masih saja sibuk membaca mengenai langkah yang tengah direncanakan oleh ratu. Dari situlah dia memperkirakan bahwa ratu menginginkan kekuasaan tertinggi yang kelak bisa membangun kerajaan Goguryeo yang baru. Hal ini tentu sangat berpihak dengan keinginan El Paso, sehingga ia pun akan membantu sang ratu untuk mewujudkan semua itu. Sementara di sisi lain, harimau putih terlihat sedang mengejar rombongan ratu. Namun ternyata mereka semua terkecoh karena yang mereka serang bukanlah ratu, melainkan orang lain yang diminta untuk menyamar sebagai ratu. Meski begitu, harimau putih tidak tinggal diam dan kembali berhasil mengejar rombongan ratu. Tanpa diduga, prajurit kerajaan yang dipimpin oleh Perdana Menteri datang membantu ratu. Di tengah pertempuran itu, Mugol harus mendapatkan luka yang cukup parah. Melihat hal itu, ratu pun langsung bertindak dan berhasil menghabisi pemimpin dari harimau putih. Pada akhirnya, rombongan ratu bisa kembali dengan selamat, hingga akhirnya mereka pun tiba di sana. Saat itu, ratu langsung mengumumkan tentang kematian raja. Selain itu, ratu juga mengatakan bahwa dia telah memilih pangeran keempat sebagai raja selanjutnya. Mendengar itu, para menteri tidak setuju karena seharusnya yang menjadi raja adalah pangeran ketiga. Gobalgi yang juga ada di sana kemudian bertanya kepada Perdana Menteri siapakah orang yang berhak menduduki tahta setelah raja meninggal. Sesuai hukum, seharusnya pangeran ketiga yang pantas mendapatkan tahta tersebut. Namun, hal ini akan berbeda jika ratu menikahi pangeran yang lain. Mendengar itu, Gobalgi tentu tidak terima dengan pernyataan dari Perdana Menteri, sehingga ia pun langsung menyatakan perang untuk merebut tahta tersebut. Tak lama setelah itu, El Paso memberitahu bahwa racun yang digunakan untuk membunuh raja ditemukan di kamar kepala pelayan. Mendengar itu, ratu sedikit kaget dan berkata jika Wusun telah dibunuh oleh harimau putih. Tak lama kemudian, ratu merasa sedih setelah melihat jika tanaman bunga bakung yang ditanam oleh raja kini telah hangus terbakar. Saat itu, ayahnya datang memberitahu jika ia sengaja membakar tanaman tersebut untuk menghindari tuduhan dari orang-orang jika keluarga mereka yang sudah membunuh raja. Sementara itu, pangeran keempat disuruh masuk ke kamar milik Ratu Wuhi yang padahal dia langsung dikurung di sana. Ternyata ratu sengaja melakukan itu agar pangeran keempat tidak mengganggu rapat mereka. Di sisi lain, Gobalgi terlihat menemui putra mahkota yang masih diasingkan. Nah, ternyata tujuannya datang ke sana, yaitu meminta putra mahkota agar mau bekerja sama untuk mendapatkan tahta.
Ternyata dulu putra mahkota pernah melakukan pemberontakan seperti yang akan dilakukan Gobalgi sekarang. Untuk itulah ia pun diasingkan dari kerajaan dan juga dipotong hidungnya oleh Raja Gonamu. Sementara itu, Mochi meminta kepada ratu agar ia kembali diangkat menjadi prajurit kerajaan. Pada akhirnya, ratu pun mengiyakan permintaan tersebut sehingga dia pun bisa ikut berperang. Sedangkan di tempat berbeda, Gobalgi terlihat menghabisi anggota dari Harimau Putih karena telah gagal menangkap ratu. Tak lama kemudian, pihak dari suku selatan datang menemui Gobalgi karena mereka akan berpihak kepadanya. Sementara itu, ratu merasa kebingungan dan berharap agar suku yang lain mau berpihak kepadanya untuk berperang melawan Gobalgi. Keluarga dari istri Gobalgi ternyata akan memihak kepada ratu karena Gobalgi telah membunuh istrinya sendiri yang adalah bagian dari keluarga mereka. Hari itu, seluruh petinggi kerajaan diberikan senjata oleh Perdana Menteri. Namun tiba-tiba saja mereka mendapatkan kiriman dari pangeran ketiga yang berupa pedang. Alhasil, para cucunguk ini langsung membelot dan berpihak kepada Gobalgi karena telah dijanjikan kedudukan yang lebih tinggi. Sementara itu, ratu memerintahkan seluruh rakyatnya untuk ikut berperang, sehingga banyak dari mereka yang bersiap-siap mengambil senjata. Pandai Besi yang sebelumnya ditinggalkan pedang oleh ratu langsung bergegas mengerjakan pesanan sang ratu. Hari itu, seluruh rakyat dan juga prajurit yang akan ikut berperang terlihat sudah berkumpul di halaman istana. Tak lama kemudian, datang pangeran kelima bersama rombongannya yang ternyata akan berpihak kepada ratu. Kemudian, pangeran kelima mengatakan bahwa dia akan mempertahankan tahta kerajaan dari tangan orang yang tidak pantas. Bisa dibilang, pasukan dari pangeran kelima dianggap berpengaruh dalam perang karena mereka terkenal sangat kuat. Tidak hanya pangeran kelima, ternyata kepala pendeta dan juga rombongan dari timur datang untuk berpihak kepada ratu. Dengan gabungnya pangeran kelima dan yang lain, kini pasukan ratu semakin kuat dan tidak akan kalah dari pasukan Gobalgi. Saat itu, pangeran kelima merasa sangat sedih setelah melihat mayat dari kakaknya. Kemudian ia menanyakan apakah jatuhnya tahta kepada pangeran keempat atas perintah dari raja. Mendengar itu, ratu mengiyakan hal tersebut, sehingga pangeran kelima akan tetap membela ratu karena dia telah berjanji akan selalu menuruti perintah Raja Gonamu. Ternyata saat itu, ratu sempat meminta Milwu untuk mencari apa yang disembunyikan oleh Perdana Menteri. Dari situlah Milwu mengetahui jika El Paso telah menyimpan jasad Raja Juna dan semua rencana yang akan dilakukan oleh El Paso terhadap kerajaan Goguryeo. 알아보았느냐? 눈으로 보이진 않았사옵니다. Di sisi lain, Perdana Menteri ternyata sudah memenjarakan Sekretaris Sungwu yang dianggapnya sebagai dalang pembunuhan raja. Kemudian, El Paso menunjukkan surat-surat yang dibawa oleh burung untuk mengabarkan berita tentang kematian raja, sehingga Sekretaris Sungwu tidak bisa lagi mengelak. Sementara itu, pangeran ketiga dan putra mahkota terlihat sudah bersiap untuk berperang melawan ratu, di mana saat ini mereka pun bergegas pergi menuju ke istana. 준비하거라. Hari itu, Ratu Wuhi terlihat mengenakan baju zirahnya untuk turun langsung ke medan perang. Kemudian, Ratu menanyakan apakah Perdana Menteri berada di pihaknya atau tidak. Mendengar itu, El Paso langsung menegaskan jika dia berada di pihak Ratu. Tak lama setelah itu, Pandai Besi memberikan pedang milik Ratu Wuhi yang sudah ia kerjakan. Sehingga kini pedang tersebut dapat digunakan kembali. 싸워야 하는 이유이다. 허나 적에게 없는 것이 우리에게 있다. Kemudian Ratu Wuhi membakar api semangat seluruh pasukannya yang akan ikut berperang. Dan tak lama setelah itu gerbang kerajaan pun dibuka, menandakan jika perang akan segera dimulai.